Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat pizza gembul seperti ini nih, teman-teman. Cantik banget dan lembut banget nih, teman-teman. Gembul banget, teman-teman. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Di sini saya siapkan 300 gram tepung terigu, protein rendah, dan saya tambahkan sejumput garam, 1 sendok makan tepung maizena, dan kemudian ini saya aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan di baskom lain di sini saya siapkan 100 ml susu cair dan 100 ml air hangat suam-suam kuku, 1 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan minyak sayur, 1 butir telur utuh, 7 gram vernipan atau setengah bungkus ya teman-teman. Kemudian ini saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata dan semua bahannya larut. Kemudian setelah tercampur merata, ini akan saya diamkan beberapa saat ya teman-teman, sampai raginya kelihatan bergelembung ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kelihatan kan raginya sudah mulai nampak gelembung-gelembung, tandanya raginya aktif. Kemudian saya masukkan tepung terigu yang sudah saya siapkan tadi. Dan kemudian ini saya aduk-aduk menggunakan spatula. Karena ini adonannya agak lembek ya teman-teman, jadi saya menguleninya menggunakan spatula terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil adonan yang lembut ya teman-teman. Terus diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata dan menjadi adonan dan tidak ada tepung yang kering ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple banget. Nih teman-teman, seperti ini hasilnya. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan butter yang tanpa garam ya teman-teman. Jika teman-teman tidak punya butter, boleh diganti dengan margarin, tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman, karena margarin rasanya asin. Terus diaduk-aduk sampai tercampur merata dan terbentuk menjadi adonan. Nah seperti ini. Nih kelihatan kan teman-teman adonannya lembek. Kemudian ini akan saya istirahatkan ya teman-teman. Dan ini akan saya tutup menggunakan plastik wrap. Saya istirahatkan kurang lebih 30 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Dan setelah 30 menit ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, sudah double size, kelihatan teman-teman adonannya. Kemudian di sini di papan meja kerja saya taburi dengan tepung terigu. Kemudian saya letakkan adonannya. Dan saya uleni menggunakan tangan, dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Diuleni sampai benar-benar menjadi adonan yang kalis, lembut dan elastis, dan tidak ada tepung yang kering. Nah nih teman-teman, hasilnya seperti ini. Kemudian ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Ini saya taburi dulu dengan sedikit tepung terigu.
Saya bagi menjadi beberapa bagian. Ini saya bagi menjadi 8 bagian ya teman-teman. Adonannya lembek banget teman-teman, supaya hasilnya nanti rotinya lembut ya teman-teman, atau pisahnya lembut. Caranya sangat mudah dan simpel banget, dan ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah. Nih teman-teman, sudah saya bagi, dan di sini tangan saya olesi dengan minyak sayur sedikit, tipis-tipis. Ini saya ambil satu adonan, saya cubit-cubit dan saya rounding seperti ini ya teman-teman. Nih hasilnya seperti ini. Dilakukan sampai semua selesai ya teman-teman. Adonannya lembut banget. Dan ini sudah selesai saya lakukan semuanya. Dan kemudian saya ambil satu adonan ya teman-teman. Di sini di papan meja kerja saya taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Saya ambil satu adonan, saya pipihkan. Ini saya gilas tipis-tipis seperti ini, pelan-pelan ya teman-teman, jangan terlalu ditekan. Dan kemudian saya letakkan di atas baking paper seperti ini. Dan saya lakukan satu lagi, nih teman-teman, saya ambil satu adonan, kemudian saya pipihkan tipis-tipis. Kemudian saya letakkan di atas baking paper. Seperti ini teman-teman, dan dilakukan sampai semua selesai. Dan ini sudah saya lakukan semuanya teman-teman, dan sebagian saya bentuk memanjang ya teman-teman. Kemudian ini akan saya tusuk-tusuk menggunakan garpu untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Dan dilakukan sampai semua selesai. Kemudian setelah semua selesai, saya letakkan satu sosis di tengahnya. Saya menggunakan sosis mini rasa ayam. Diletakkan satu persatu semuanya. Kelihatan cantik banget teman-teman. Ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah. Kemudian saya beri topping dengan saus tomat. Nih seperti ini ya teman-teman, tipis-tipis aja. Jika teman-teman mau menggunakan mayones boleh ya teman-teman, ditambahi dengan mayones. Karena saya tidak suka mayones, jadi saya tidak memberinya. Dilakukan sampai semua selesai seperti ini. Kemudian saya beri topping lagi dengan keju mozzarella yang sudah diparut. Dilakukan sampai semua selesai. Kejunya secukupnya ya teman-teman. Jika teman-teman ingin kejunya yang lebih banyak boleh, tapi kan kejunya mahal teman-teman, yang cukup aja ya teman-teman. Dan setelah semua selesai, hasilnya seperti ini. Dan kemudian ini siap kita panggang teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget teman-teman. Rasanya juga tidak kalah dengan yang di luaran sana. Kemudian ini saya letakkan di atas loyang untuk memanggangnya ya teman-teman. Ini akan saya bagi menjadi 2 bagian. Dan ini dia teman-teman, hasilnya siap kita panggang. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah panas. Kemudian saya buka tutupnya, dan ini sudah sangat panas teman-teman. Sudah saya panaskan dari tadi. Kemudian saya letakkan loyang pertama. Kemudian saya tutup dan saya panggang kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Jika teman-teman tidak percaya,
Buktikan sendiri ya teman-teman. Ini dia setelah 20 menit di atasnya sudah menguning ya teman-teman. Tapi jangan menggunakan tutup kaca ya teman-teman, menggunakan tutup stainless steel. Dan saya masukkan loyang yang kedua supaya hasilnya di atasnya itu menguning tanpa menggunakan oven bagian atas ya teman-teman. Silahkan dicoba teman-teman, semoga bermanfaat. Dan ini loyang yang kedua juga sudah matang. Nih teman-teman, hasilnya cantik banget, menguning sampai di atasnya. Tidak perlu menggunakan air fryer lagi ya teman-teman, sudah cukup suhu panasnya. Nih teman-teman, hasilnya boleh dicoba ya teman-teman. Nih hasilnya teman-teman. Jadi real ini tidak menggunakan air fryer ya teman-teman. Cukup dari wajan tadi yang saya panggang ya teman-teman. Nih hasilnya cantik banget dan di bawahnya juga cantik, lembut, gembul ya teman-teman. Nih teman-teman, hasilnya cantik banget. Masih panas teman-teman. Cocok banget ini buat isi snack atau buat jualan ibu-ibu di rumah ya teman-teman. Saya akan mencoba mencicipinya. Saya mengambil yang agak dingin. Nih teman-teman, kelihatan nih gembul banget. Nah teman-teman, tuh teman-teman lihat nih. Wah, lembut, gembul banget teman-teman. Tuh matang sampai ke dalam, gembul banget. Pizza mininya teman-teman nih. Kembali teman-teman, walaupun dikempeskan bangun kembali. Recommended banget teman-teman, hasilnya mantep pokoknya. Wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Jika berkenan, tonton video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.